Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 25 Juli. Sebuah kapal ikan Taiwan hilang kontak di perairan timur laut Kepulauan Midway di Samudra Pasifik pada akhir 2020. Status kapten dan ke-9 ABK Indonesia hingga kini masih belum jelas. Namun tak diduga beberapa hari lalu ada warga Irlandia menemukan surat dalam botol berisi pesan minta tolong yang diduga ditulis oleh awak kapal, memicu spekulasi ada ABK yang selamat. Kapal ikan Yongyu Xing 18 yang terdaftar di Suau hilang di perairan dekat Kepulauan Midway di Samudra Pasifik pada Desember 2020. Kapten bermarga Lee dan 9 ABK Indonesia di atas kapal dinyatakan hilang kontak. Hasil investigasi mengesampingkan keterlibatan unsur pembunuhan. Namun baru-baru ini sebuah artikel menyatakan ada orang menemukan sebuah surat dalam botol di pantai Pulau Innismore di Irlandia Barat yang diduga merupakan pesan darurat dari ABK yang hilang. Munculnya kabar ini kembali membangkitkan harapan untuk menemukan eksistensi awak kapal yang hilang. Typhoon Francisco telah melemah menjadi sebuah depresi tropis saat mendekati Taiwan. Namun sirkulasi periferal sistem awan dan angin monsun tetap mendatangkan curah hujan pada hari ini. Badan Cuaca Pusat mengeluarkan peringatan hujan lebat sporadis di wilayah utara dan Yilan. Warga perlu mewaspadai sambaran petir dan hembusan angin kencang. Typhoon Francisco telah melemah menjadi depresi tropis pada pukul 8 pagi ini. Namun Badan Cuaca Pusat mengingatkan hujan lebat sporadis berdurasi singkat masih akan turun di wilayah utara. Wilayah timur laut, sentral dan selatan juga perlu mewaspadai hujan berkala yang disertai petir. 主要的一个降雨就是迎风面的北部地区，那至于在其他地区也会有些短暂阵雨或雷雨。 Sementara itu, Typhoon ke-8 bernama Komai terus bergerak menuju Selat Basi dan diperkirakan akan melemah pada hari Sabtu. Pakar meteorologi menunjukkan depresi tropis dan Typhoon Komai terus melemah, sehingga memicu angin kencang dan hujan lebat berkala. Meski durasinya tidak lama, warga tetap perlu waspada karena cuaca di seluruh wilayah sangat tidak stabil. 因为两个距离很近，所以里面还是有一些藤原效应的这个效果在里面。 Typhoon Krosa yang berada di dekat Guam tidak akan memengaruhi cuaca Taiwan karena diperkirakan menuju ke utara dan menuju perairan tenggara Jepang. Mulai Senin pekan depan, pengaruh sirkulasi angin monsun akan menyebabkan hujan lebat di wilayah sentral dan selatan. Cuaca ekstrim yang dapat memicu bencana bahkan berpotensi muncul di area beradius kecil. Fenomena pasang air laut pada tahun ini mencapai kulminasinya pada tanggal 25. Distrik Cicin di Kaohsiung terendam banjir. Air terus menyembur dari dalam lubang selokan. Kedalaman air di distrik Chieting mencapai betis orang dewasa. Situasi serupa juga terjadi di Kelurahan Tongchin, Kecamatan Tongkang, Kabupaten Pingtung sejak tanggal 22. Chieting First Road di depan Kuil Chinluan di distrik Chieting, Kaohsiung berubah menjadi parit. Warga terpaksa memindahkan barang ke tempat yang lebih tinggi. Jika mau keluar rumah, mereka harus menerobos banjir setinggi betis orang dewasa. Pasar di samping Chieting First Road selalu tergenang air setiap tahun saat terjadi pasang laut. Beberapa toko bahkan terpaksa tutup. Banjir di Kangtong Street juga setinggi betis orang dewasa. Warga mengeluh banjir akibat pasang laut telah berlangsung lebih dari 20 tahun dan kian parah dari tahun ke tahun. 你唔知你咪小公鸟，你咪看咩啊咧？因为你垃圾内底水沟的渣面无效啊，因为大排你无彻底解甲伊的海水，你是咪所在炸起来，伊走入内底水沟拢相通的啊。 Selain distrik Chieting, distrik Cicin di Kaohsiung juga terdampak parah. Puncak pasang laut akibat fenomena astronomi ini terjadi pada 25 Juli. Pada pagi ini, Cicin juga dilanda banjir akibat intrusi air laut. Air terus menyembur dari lubang selokan. Genangan air setinggi betis orang dewasa juga terjadi di Kelurahan Tongchin, distrik Tongkang, Kabupaten Pingtung. Konflik militer meletus di area perbatasan Thailand dan Kamboja. Tanggal 24, Kamboja menggunakan bazooka untuk menghantam sebuah pom bensin di Thailand. Tak mau kalah, Thailand pun mengirim jet tempur mereka untuk melakukan aksi balasan. Saat ini kedua belah pihak telah menutup area perbatasan dan menarik duta besar mereka.
Bentrokan terus berlangsung hingga tanggal 25 Thailand dan Kamboja masih saling baku tembak. Konflik militer meletus di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli. Setelah ledakan ranjau sehari sebelumnya melukai 5 tentara Thailand, salah satunya patah kaki. Thailand menuduh Kamboja memendam ranjau di zona aman yang telah disepakati. Namun Kamboja dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Setelah konflik terjadi, Thailand terlebih dahulu menutup perbatasan sepanjang 817 km di dekat Kamboja. Kedua negara segera mengumumkan penarikan duta besar dan menurunkan tingkat hubungan diplomatik. Tak lama kemudian, konflik militer meletus. Currently, the Cambodian side has deployed heavy weapons, such as BM-21 multiple rocket launchers and 122mm artillery, causing damage to Thai civilian homes and public facilities along the border. Kamboja menghantam pom bensin Thailand. Thailand pun tak mau kalah dan mengerahkan jet tempur F-16 untuk menyerang 2 fasilitas militer Kamboja. Rumah sakit Phnom Dong Rak di Provinsi Surin, Thailand juga dibom oleh pihak Kamboja yang menelan korban luka dan jiwa. Suara tembakan terdengar dan serangan mendadak ini mengejutkan warga di perbatasan. Sejumlah warga bersembunyi di tempat perlindungan serangan udara. Hingga tanggal 24 pukul 21 malam, DPH Thailand telah mencatat 14 orang tewas dan 46 korban cedera. Sengketa kedaulatan perbatasan kedua negara ini dimulai dari perjanjian yang ditandatangani Prancis dan Siam pada 1904. Konflik ini sempat dibawa ke Mahkamah Internasional, namun belum terselesaikan. Kini konflik kembali memanas dan mengancam keselamatan jiwa. Sebuah pesawat penumpang Rusia jatuh di kawasan Timur Jauh pada tanggal 24. Pihak berwenang mengonfirmasi bahwa total 48 penumpang termasuk awak kabin dan 5 anak kecil semuanya telah tewas. Investigasi awal menunjukkan bahwa kecelakaan tersebut mungkin berkaitan dengan kondisi cuaca yang buruk pada saat itu. Sebuah pesawat penumpang Antonov AN-24 milik Anggara Airlines yang terbang dari Blagovenshek menuju Tinda menghilang dari radar beberapa kilometer dari bandara tujuan dan jatuh tak lama kemudian di sebuah lereng bukit yang dipenuhi dengan rawa-rawa. Badan pesawat dilalap api dan asap tebal membubung ke angkasa. Seluruh 48 orang di atas pesawat dinyatakan tewas. Investigasi awal oleh pihak berwenang menunjukkan bahwa pesawat berusia 50 tahun tersebut dirancang pada era Soviet. Walau sempat lolos inspeksi belum lama lalu, pesawat varian serupa telah terlibat 4 kasus kecelakaan sejak 2018. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Selanjutnya, mari kita saksikan pameran musim panas di Shanghai. Kita usul lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.